Oke guys, cailah guys, kayak youtuber aja. Jadi gua mau coba review ini speaker Edifier M260. Nah, ini speakernya. Jadi ini gua beli sekitar, gue lupa ya, seminggu yang lalu ya, kalau nggak salah seminggu yang lalu. Jadi ini gue udah pakai juga speakernya selama seminggu untuk laptop gue. Sebenarnya gue juga udah beli ini nih, Xiaomi Bar. Nah, ini Xiaomi Bar gue beli juga. Terus gue coba selama semingguan juga, dan gue kurang puas sama suaranya gitu. Ya memang sih apa yang mau diharapkan kalau kita beli speaker Bluetooth gitu ya, dengan harga yang murah gitu, dapat soundnya ya gitu-gitu aja gitu. Cuman akhirnya gue searching Edifier. Nah ini ternyata kalau gue lihat di situsnya Edifier, situs resminya, di web resminya dia itu, sepertinya ya memang ini adalah release only Chinese gitu. Jadi hanya dirilis di Cina gitu. Jadi kayaknya gue nggak tahu, mungkin mereka menyesuaikan sama demand marketnya masing-masing regional gitu, sehingga si M260 ini gue ngelihat cuman ada produknya di Cina gitu. Cuman somehow ada yang distribute ke kita dan jual ke di e-commerce gitu. Harganya sekitar 875 ribuan. Kalau si Mi Soundbar tadi harganya 300-an something lah, hampir 400 lah ya. Nah ini speakernya tuh. Gue pilih ini sih karena gue nggak sengaja ngeliat ini di ads di Instagram gitu. Gue ngeliat, wah keren banget desainnya gitu. Apa ya? Dan dia tuh mengusung konsep 2.1 speaker tapi di dalam satu device gitu. Biasanya kalau 2.1 ya 2 satelit, 1 subwoofer gitu. Jadi kanan kiri sama subwoofer di tengah. Nah, kalau dia nih sebenarnya konsepnya 2.1, mungkin ada dua, di sini ada dua satelit dalamnya ya. Satunya subwoofer tuh. Itu lihat, desainnya super keren sih menurut gue. Nah, untuk detailnya adalah, jadi kalau ini dimensinya mungkin sekitar berapa ya, gue lupa dimensinya nih ada. Coba kita cek meteran. Ini sekitar 19 cm panjang. 19 cm panjang. Tinggi totalnya itu kalau sama atasnya ini sama jamnya itu sekitar 11 something. Lebarnya sekitar 11 juga. Hampir 12 lah gitu. Tapi kemarin gue baca di spesifikasinya katanya panjangnya 20 something, ini cuman 19, hampir 20 lah gitu. Jadi ya ini, despite itu ya ini sebenarnya enak lah buat ditaruh di mana-mana gitu. Jadi desainnya awalnya adalah tuh, ini bagian depannya. Bagian depannya itu dia gue suka banget sama bentuk ininya nih, apa ya, corak si penutup speakernya ini. Dia, gue nggak tahu ini bahannya apa, seperti metal tipis gitu, seng gitu lah ya, gue nggak tahu. Sini ada tulisannya Edifier juga, keren banget. Terus di sini ada panel LCD, gue nggak tahu dalamnya, mungkin LCD atau LCD lah ya, panel layar. Dalamnya ada jam nanti gue kasih tau juga. Terus di atasnya, bagian atas itu ada, nah ini buat alarm, ini buat ngatur jam, ini buat kontrol play, forward previous sama volume atas bawah. Ini buat power, ini buat Bluetooth connectivity gitu. Tuh. Belakangnya ada bolongan buat subwoofer. Belakangnya lagi, nah tuh, belakangnya ada USB, port USB sama micro SD. Ini buat auxiliary, buat kabel aux ya kan. Sama ini buat charging. Chargingnya adalah micro SD. Nah tuh, micro SD. Tuh. Keren banget.
Ini kayu sih, ini kayu, literally kayu. Bawahnya, oh ya bawahnya dia sebenarnya ada dudukannya nih, ada dudukan karet gitu, tipis banget gitu. Tadi ya gue berharap sebenarnya dia polos aja sih, jadi kalau ditaruh gitu. Cuman pas gue taruh pun sebenarnya nggak kelihatan sih dudukannya, artinya kayak rata aja gitu sama sama eh, sama apa meja gitu ya, gitu. Oke, terus kita coba nyalain ya. Nih tombol powernya tekan lama. Nah itu dia, tekan agak lama. Tuh langsung bunyi, ada sound intro gitu. Nah kebetulan dia langsung connect sama Bluetooth gue di handphone. Cuman gampang kalau mau konekin tinggal mencet Bluetooth ini sih. Nanti dia akan ada pilihan modenya gitu. Kalau masih kelip-kelip, kalau masih blinking, itu berarti tinggal di pairing aja sama handphone atau laptop gitu. Tinggal di pairing. Nah ini kebetulan udah ke pairing. Ini ada indikator baterai. Ini ada jam. Asik sih, desainnya asik banget. Tuh, enak ya, bagus. Finish kayunya juga rapi banget. Jadi build quality-nya tuh gue lihat tuh kayak rapi banget gitu. Jadi kayak apa ya? Bagus banget gitu desainnya gitu, secara desainnya. Nah, terus suaranya gimana? Nah, gue kan cobain si Mi Soundbar ini kan. Mi Soundbar ini. Nah, kalau Mi Soundbar ini pas gue coba memang dia kayaknya memang khusus buat TV sih ya. Kalau gue lihat, karena memang yang dominan adalah vokal gitu. Jadi middle-nya dominan banget gitu. Suara middle-nya dominan banget. Jadi bassnya sih ada, jeduk dikit gitu, jeduk dikit. Cuman di frekuensi tertentu kayak yang dem gitunya tuh nggak kerasa si Mi Soundbar ini. Si Mi Soundbar ini nggak kerasa gitu. Jadi apa namanya, rhythm bassnya tuh gue nggak ngerasain gitu. Kalau jeduknya sih ada dikit si Mi Soundbar gitu. Nah gue kurang puas tuh, meskipun si Mi Soundbar ini detail. Akhirnya gue coba ini, pas gue coba ternyata suaranya enak banget. Gue nggak tahu, mungkin kalau teman-teman udah pernah ada yang nyobain Harman Kardon kali ya. Nah itu mungkin setara mereka tuh, setara dia tuh. Jadi kalau gue denger dia clarity-nya bagus, detail, terus rhythm bass-nya kedengeran, jadi nggak jeduknya doang gitu. Karena memang ada subwoofernya sih, subwoofernya literally dia satu device, satu beda device mungkin di dalam sini gitu. Jadi khusus subwoofernya kedengeran banget, rhythm bass-nya kedengeran, jeduk bass-nya juga kedengeran gitu. Terus apa ya, gue somehow ngerasa dia kayak di lagu-lagu tertentu dia kayak V-shape gitu ya. Jadi bassnya lumayan bagus, terus agak ke bawah dikit middle-nya, terus naik treble-nya gitu. Jadi treble-nya enak banget didengar, middle-nya juga pas, vokalnya juga nggak begitu ke belakang sih sebenarnya. Terus bassnya rapi gitu, bassnya bulet banget gitu, bulet gitu. Gue nggak tahu ini, gue nggak kuping gue juga nggak sebagus teman-teman mungkin yang ngerti banget soal sound. Cuman yang bisa gue simpulkan kayak gitu. Jadi kayak gue ngerasa ini speaker enak banget gitu. Jadi seharga 800 ribuan gitu ya, nggak nyampe 900, cuman quality suaranya yang gue denger itu enak banget gitu. Coba mungkin gue akan play. Gue nggak tahu ini kan gue pakai mic, cuman gue nggak tahu apakah di kalian nanti bagus kedengarannya gitu ya. Gue akan coba play lagu yang nggak ada copyright nih, coba ya. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
Karena gue biasanya dengerin lagu yang rock gitu ya kali ya. Sukanya gue lagu rock. Kalau dia play lagu yang ada distorsinya gitu, gue seneng banget dengernya gitu, puas banget gue gitu. Jadi overall gue puas banget sama quality soundnya dia gitu. Nah, kekurangannya apa? Selama gue pakai seminggu, jadi ada satu nih kekurangannya. Dia kayaknya untuk connectivity-nya tuh, connectivity Bluetooth ya, karena ini gue lewat Bluetooth. Dia somehow ada sedikit delay gitu. Delaynya tuh maksudnya gini. Jadi misalnya ketika gue ngeplay gue ngeplay lagu, ketika gue pause lagunya, terus gue ngapain dulu gitu kan, terus gue play lagi, nah itu dia agak dikit delay, startnya agak telat gitu, jadi krek gitu, ada bunyi kreknya gitu, tiba-tiba serak baru mulai, padahal lagunya mungkin udah mulai duluan gitu kan di laptop gue gitu atau di handphone gue, dia telat masuknya gitu, jadi agak-agak kedengeran banget tuh delay masuknya gitu, delay startnya gitu. Nah itu aja sih yang menurut gue kurangnya di situ gitu. Connectivity-nya agak-agak minus di situ. Ketika gue coba ini buat dipakai buat meeting juga gitu kan. Nah kalau meeting kan literally jadi dia sebenarnya kalau gue baca ada, gue nggak tahu ya, nanti mungkin teman-teman bisa ngelihat spesifikasinya. Dia tuh ada mic built-in-nya gitu. Jadi ketika gue connect ke laptop gue, itu ada pilihan tuh di sound preference kan, mic-nya mau inputannya dari dia atau dari laptop gue mic-nya gitu. Dari laptop gue bisa mungkin dari mic juga, dari mic yang ini nih. Ada pilihannya tuh antara inputnya dari dia atau dari dia. Outputnya juga gitu, bisa milih kan di laptop gue mau outputnya dari Bluetooth dari dia, which is, atau dari keluarnya dari speaker laptop gue. Nah, kalau gue baru nyalain laptop gitu, kekurangannya gue mesti setting ulang dari awal lagi gitu. Jadi inputannya dari laptop gue, karena bagusan mic-nya laptop gue ternyata dari dia, mikrofonnya gue nggak tahu di mana letaknya. Terus gue set inputnya laptop gue, terus gue set outputnya ke dia gitu, output keluarannya suara di dia gitu. Jadi ya kekurangannya itu. Jadi masalah connectivity nih kayaknya gue mesti ngeset dari awal lagi gitu, kalau misalnya gue harus play dari awal, dari start gitu. Jadi selebihnya kalau untuk suara sih gue senang banget, gue puas banget sama dia. Jadi ini speaker 800 ribuan tapi sekelas yang juta-jutaan lah harganya gitu kalau menurut gue ya gitu. Ya gue nggak tahu kenapa ini nggak diadain buat market di Southeast Asia. Kalau gue lihat memang dia marketnya cuma di Chinese doang dijual sama si Edifier-nya. Tapi ini menurut gue sih layak sih kalau misalkan ini dijual di marketnya Southeast Asia gitu. Keren banget soalnya. Sumpah. Edifier bagus banget. Ya kira-kira gitu sih review singkat gue gitu. Nanti kalau gue akan coba upload lagi kalau misalkan ada device yang menarik lagi buat di review gitu. Sementara gue akan coba ngetes video review ini. This is actually my first video. Gue nggak tahu bakal upload lagi apa enggak gitu. Jadi ya gue melihat ini layak untuk di review karena belum ada yang review gitu. Jadi ya gue coba review gitu. Oke, thank you all.